Sutra Teratai yang menakjubkan. Bab 1. Pendahuluan. Shin Faxiang, Sutra Teratai episode 95. Dengan kebijaksanaan murni kembali pada sifat hakiki. Setiap orang memiliki sifat hakiki kebudaan. Sifat hakiki kebudaan ini sejak awal adalah murni. Oleh karena itu, sifat hakiki kita sesungguhnya tenang dan jernih, sehingga samadhi dan kebijaksanaan dapat terungkap dengan jelas. Setiap orang, jika sifat hakiki kita dapat kembali murni, tidak tercemar dan kegelapan batin telah sepenuhnya lenyap, bukankah samadhi dan kebijaksanaan akan terwujud? Ketika ketidaktahuan hilang sepenuhnya, samadhi dan kebijaksanaan terungkap dengan jelas. Dengan kebenaran yang sejati dan menakjubkan, ketidakbocoran dipertahankan selamanya. Dengan kebijaksanaan murni, kembali pada sifat hakiki. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, Bodhisattva dengan 6 paramitanya, yaitu 6 metode yang membimbing kita, menyeberang dari keadaan makhluk awam menuju alam makhluk suci. Oleh karena itu, kita harus menggunakan ke-6 metode ini untuk menyelamatkan diri sendiri sekaligus orang lain, melalui berdana, kedisiplinan, kesabaran, dan upaya bersemangat. Barulah kita dapat kembali pada samadhi dan kebijaksanaan kita. Bukankah setiap orang yang belajar ajaran Buddha dan mencari dharma berharap agar kita dapat memiliki samadhi dan kebijaksanaan? Jadi, jika kita ingin kembali pada sifat hakiki kita, batin harus mencapai keadaan samadhi. Barulah kebijaksanaan dapat muncul. Kebijaksanaan yang murni inilah sifat hakiki kebudaan yang telah dimiliki oleh setiap orang sejak awal. Jika setiap orang mampu mewujudkan sifat hakikinya, itulah yang disebut kebenaran sejati yang menakjubkan. Kita akan dapat menemukan kebenaran sejati dari segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, dan kita pun akan dapat memahaminya. Karena itulah sering dikatakan bahwa Buddha adalah yang maha sadar di seluruh alam semesta. Sebagai yang maha sadar di jagat raya, berarti beliau dapat memahami kebenaran sejati dari segala sesuatu secara menyeluruh dan tuntas. Itulah sebabnya beliau disebut sebagai yang maha sadar. Di dunia terdapat sangat banyak prinsip kebenaran dari segala sesuatu. Ini sungguh sangat menakjubkan. Hanya saja kita makhluk awam. Setiap hari berinteraksi dengan orang, masalah, dan benda. Tetapi kita tidak menghayati. Banyak sekali orang, masalah, dan benda membuat kita berada dalam kerisauan. Ternyata di dalamnya terdapat begitu banyak prinsip kebenaran yang menakjubkan. Makhluk awam hanya tahu akan kegelapan batin dan kerisauan. Di dalam kegelapan batin dan kerisauan mengandung banyak sekali prinsip kebenaran yang menakjubkan. Bukankah ada sebuah kalimat yang berkata, kerisauan adalah sama dengan kebodian? Dari permukaan terlihat seperti kerisauan. Sebenarnya hal yang paling menyeluruh dan misterius adalah dilengkapi dengan prinsip kebenaran yang menakjubkan. Saya ingat pernah berbagi cerita kepada kalian semua. Terdapat seorang murid junior, setiap hari dia bertanya kepada gurunya pertanyaan yang sama. Guru, sebenarnya apa itu kebenaran sejati dunia ini? Sang guru menjelaskan kepadanya setiap hari. Kebenaran sejati terletak pada ketidakmelekatan. Namun murid junior itu masih saja terus bertanya pertanyaan yang sama setiap hari. Pada suatu hari, Shifu sudah tidak tahan lagi dan memberitahunya, "Sini, kamu hari ini boleh turun gunung. Bawa batu ini ke pasar dan pajang di sana. Jika ada yang bertanya berapa harga batu ini, kamu bilang saja tidak tahu.
Tapi jika ada orang yang mau beli, kamu tidak boleh jual dan bawa kembali batu ini." Murid ini benar-benar membawa batu itu turun gunung dan pergi ke pasar dan meletakkannya di tempat yang ramai. Ada orang yang melihat Samanera yang sangat lucu ini, lalu berjongkok di depan batu dan bertanya, "Shifu muda, kamu dari tadi melihat batu ini. Apakah mau jual?" Dia menjawab, "Benar, saya lagi menunggu orang yang mau membeli batu ini." Orang itu terus bertanya, "Berapa harganya?" Dia menjawab, "Saya tidak tahu." Orang itu melihat sepupu muda ini dan berpikir, "Aku tidak tega melihat sepupu muda ini. Aku beli saja agar dia bisa cepat pulang." Dia bilang, "Aku beli 10 yen." Lalu sepupu menjawab, "Aku tahu 10 yen." Dan batu itu dibawa pulang. Guru lalu berkata, "Baiklah, besok kamu bawa batu ini untuk dijual lagi di tempat yang sama. Berapapun uang yang orang tawarkan, kamu tetap bawa pulang kembali batu ini." Lalu, setelah langit terang, dia pun keluar. Ada orang yang mengajukan penawaran, 1.000 yen. Mengapa dia tawar begitu tinggi harganya? Samanera kecil ini berpikir, 10 yen dan 1.000 yen. Mengapa bisa beda begitu jauh? Dia membawa batu itu dan pulang. Besoknya lagi juga sama, di tempat yang sama. Ada orang yang mengajukan penawaran, kali ini seharga puluhan ribu yen. Samanera kecil ini merasa, uang yang begitu banyak, seharusnya saya menjualnya saja. Tetapi guru mau saya membawa kembali batunya. Jadi dia bawa batunya dan pulang. Guru kemudian bertanya, "Batu ini sebenarnya berapa besar nilainya?" Samanera kecil lalu menjawab, "Dari 10 yen sampai puluhan ribu yen. Saya juga tidak tahu batu ini sebenarnya berapa besar nilainya." Guru mengatakan kepadanya, "Tidak ada satu nilai standar pun untuk apapun di dunia ini. Nilai standar yang paling utama terletak pada cinta kasih seseorang. Cinta kasihnya dan niat hatinya seberapa besar. Orang pertama karena melihatmu. Mereka ingin agar kamu bisa segera kembali ke praktik spiritualmu. Jadi, meskipun batu itu tidak bernilai, dia menawarkan 10 yen untuk itu, agar Anda cepat pulang untuk bisa melanjutkan pelatihan." Orang berikutnya mungkin berpikir bahwa Anda tidak menjual batu itu, kemudian memikulnya pulang lagi. Mestinya batu tersebut bernilai lebih dari itu, karena para biksu tidak berbohong. Beberapa orang akan memperhatikan hal ini, dan besok akan mencoba membelinya dari Anda dengan harga yang lebih tinggi. Jadi, ini juga cinta kasih. Cinta kasih semacam ini adalah cinta kasih karena mendambakan sesuatu yang berharga. Dia merasa bahwa batu ini seharusnya sangat berharga. Ini adalah ilusi dari kemelekatan para makhluk. Selanjutnya dengan batu yang sama, dengan harga yang begitu tinggi. Orang itu karena melihat engkau adalah seorang monastik, batu ini sebenarnya bernilai atau tidak tahu. Namun, ia merasa bahwa bagi seorang biksu untuk bolak-balik seperti itu, dari gunung ke pasar, 1.000 yen tidak cukup. Ini mungkin menunjukkan bahwa vihara tersebut sedang menghadapi kesulitan. Jadi demi melindungi dan menegakkan Dharma Buddha, menggunakan harga yang cukup tinggi untuk membelinya. Ini juga merupakan tekad melindungi Dharma tanpa keterikatan pada apapun. Hanya dengan satu pikiran, keinginan untuk menegakkan Dharma Buddha, nilai ini terletak pada ketidakmelekatan. Samanera ini sudah memahaminya. Rupanya, penilaian sesuatu di dunia terletak pada sebersit niat. Benar, satu bersit pikiran, sebenarnya segala sesuatu di alam semesta ini bernilai setara. Lihat siaran Ta ITV, ada satu program tayangan namanya Memanggil Dokter Ajaib.
Program ini bertujuan agar anak-anak bisa memahami prinsip kebenaran, mengetahui sains, mengetahui nilai dari bumi dan segala isinya. Oleh karena itu, membuka program ini. Ada suatu hari, program ini membahas mengenai kertas. Kertas ini sebenarnya berasal dari mana? Rupanya, kertas adalah menggunakan tumbuhan, menggunakan pohon, menggunakan rumput, bahkan kulit luar juga bisa menjadi kertas. Kertas yang sama, batu juga bisa menjadi kertas. Batu adalah barang yang begitu keras, bisa dibuat menjadi bubuk. Bubuk dikombinasikan dengan benda lainnya, juga bisa berubah menjadi kertas yang lembut. Pada saat yang bersamaan juga bisa dipakai berulang kali. Lihat, batu yang sama, dia bisa dimanfaatkan menjadi material yang berharga. Maka, dengan kebenaran yang sejati dan menakjubkan, ketidakbocoran dipertahankan selamanya. Tergantung pada masing-masing orang, kebijaksanaan kita. Jika bisa dikembalikan pada kondisi bersih, jernih, dan jelas, ketika samadhi dan kebijaksanaan terungkap dengan jelas, dengan sendirinya kita akan dapat menghayati kebenaran sejati dari semua hal. Oleh karena itu, Buddha dengan kebijaksanaan yang tanpa bocor mengamati proses alam semesta dari terbentuk, bertahan, rusak, dan musnah. 4 kata ini sudah mencakup kebenaran sejati dari seluruh alam semesta. Sudah cukup membuat kita memahami bahwa terbentuk, bumi bertahan. Di dalamnya mengandung seberapa banyak prinsip kebenaran yang menakjubkan tentang benda materi. Namun ketika ditemukan oleh umat manusia, pasti akan serakah tak terkendali, sehingga akan merusaknya, yang pada akhirnya menjadi aus dan rusak lalu musnah. Sesungguhnya karena tidak ada kemelekatan dan tidak ada kerisauan, maka itulah yang disebut kemurnian. Oleh sebab itu, dengan kebijaksanaan murni kembali pada sifat hakiki. Yang kita cari adalah kebijaksanaan Buddha. Yang kita cari adalah agar kegelapan batin dapat dilenyapkan. Kemudian akan menemukan dalam diri kita sendiri kebijaksanaan murni ini, yaitu kebijaksanaan tanpa kebocoran. Dengan kebijaksanaan murni ini, kita akan kembali pada sifat hakiki. Karena itu, terus-menerus saya sampaikan kepada semua orang. Buddha perwujudan di dunia ini memiliki tanda muncul dan lenyap. Walaupun Buddha hadir di dunia, beliau tetap memiliki masa kelahiran, dan pada usia lanjut juga memperlihatkan para nirwana. Demikianlah perwujudan Buddha. Dari lahir, usia tua, sakit, dan kematian, tanda muncul dan lenyap. Inilah perwujudan Buddha di dunia ini. Namun sesungguhnya Buddha semula yang abadi senantiasa menetap di dunia ini. Jadi, Buddha di dalam batin pada dasarnya dimiliki setiap orang, memperagung stupa dan vihara. Kita sudah membahas ini sebelumnya, yaitu berdana, menjaga sila, sabar, ketekunan, dan lain sebagainya. Semua ini masih berupa wujud dan bentuk lahiriah. Dalam proses membina diri, kita perlu mengandalkan wujud dan bentuknya nyata ini untuk berlatih. Jika tidak demikian, setiap orang memiliki hati Buddha, lalu mengapa masih perlu wujud kehidupan monastik? Tujuannya adalah agar kita dapat memusatkan hati untuk menelaah dan menggali sehingga kita mampu untuk memisahkan diri dari ikatan duniawi. Sehingga kita tidak lagi terbelenggu oleh hubungan-hubungan rumit yang tak pernah bisa diputuskan. Karena itu, dengan menampakkan wujud kehidupan monastik, batin kita menjadi semakin bersih dan murni. Buddha perwujudan di dunia ini memiliki tanda muncul dan lenyap. Buddha asli berdiam selamanya. Buddha di dalam batin pada dasarnya dimiliki setiap orang.
Memperagung stupa dan vihara adalah untuk menunjukkan moral kebajikan tinggi. Setelah memahami ini, selanjutnya, atau terdapat para bodhisattva yang membabarkan ajaran dari pemadaman, memberikan berbagai pengajaran dan instruksi kepada para makhluk yang tak terhitung banyaknya. Atau melihat para bodhisattva yang merenungkan kalau segala sifat dharma adalah tiada tanda mendua layaknya ruang angkasa. Sutra Teratai Bab 1, Pendahuluan. Saudara-saudari sekalian, bila kita benar-benar memahami apa yang baru saja saya sampaikan, maka kita akan dapat menjelaskan ajaran dari pemadaman. Sebenarnya segala sesuatu dari alam semesta ini adalah hening dan tentram. Hanya saja manusia sendirilah yang sering terperangkap. Mengapa hubungan antar manusia muncul banyak kerisauan? Di dalam kerisauan itu sesungguhnya tersimpan prinsip kebenaran yang halus dan menakjubkan. Oleh karena itu, para Buddha dan Bodhisattva terus-menerus datang ke dunia ini demi makhluk awam dan menyampaikan berbagai macam dharma. Ada yang menyampaikan metode terampil, ada pula yang langsung menjernihkan batin dan menampakkan kembali sifat hakiki. Dengan beragam dharma agar semua orang dapat memahami hakikat segala dharma adalah seperti ruang angkasa. Juga melihat para putra Buddha dengan batin tiada kemelekatan menggunakan kebijaksanaan menakjubkan ini untuk mencari jalan tiada tara. Sutra Teratai Bab 1, Pendahuluan. Ada yang memiliki akar kapasitas yang lebih tajam. Mereka mampu menerima ajaran dengan baik. Hatinya tidak melekat pada apapun. Yang dicari adalah kebijaksanaan menakjubkan. Dengan kebijaksanaan menakjubkan ini untuk mencari jalan tiada tara. Seorang praktisi Buddhis yang sesungguhnya, seorang monastik yang sungguh-sungguh, pada dasarnya adalah mereka yang mencari kebijaksanaan yang halus dan menakjubkan. Ketika kita mampu menghayati kebijaksanaan yang halus dan menakjubkan ini, kita pun dapat mencapai jalan tiada tara. Demikianlah Bodhisattva Maitreya menyampaikan pada Bodhisattva Manjusri mengenai pemahaman tentang fenomena wujud Buddha ketika membabarkan Dharma. Bodhisattva Maitreya kembali menanyakan hal ini kepada Bodhisattva Manjusri sebagai berikut. Manjusri, juga terdapat bodhisattva setelah Buddha parinirvana memberikan persembahan kepada relik Buddha. Juga melihat para putra Buddha yang membangun stupa dan vihara sebanyak butiran pasir di Sungai Gangga yang tak terhitung untuk memperagung kawasan negeri. Sutra Teratai Bab 1, Pendahuluan. Dan hal yang lainnya. Inilah proses dalam praktik spiritual. Bagian-bagian awal dari teks sutra tersebut telah kita bahas sebelumnya. Kita telah memahami praktik latihan seperti berdana, melakukan persembahan, memuliakan relik Buddha, dan masih perlu terus membangun stupa mustika yang tinggi dan menakjubkan setinggi 5.000 yojana, dengan panjang dan lebar 2.000 yojana. Setiap stupa dan vihara dihiasi dengan 1.000 panci, kanopi bertebaran mutiara, serta lonceng mustika yang bersuara selaras. Sutra Teratai Bab 1, Pendahuluan. Inilah memberi persembahan kepada vihara dan memperagung segalanya, dengan menggunakan benda fisik yang nyata untuk menunjukkan bahwa Dharma Buddha berada di tempat ini, dan menunjukkan bahwa vihara dan stupa telah menampilkan kebajikan tinggi. Praktik kebajikan dari Buddha, semua yang terdapat di dalamnya adalah untuk membimbing dan mengajar para makhluk. Apa yang dilihat oleh mata membangkitkan rasa hormat di dalam batin. Berikutnya mengatakan, semua dewa, naga, dan makhluk halus, manusia dan bukan manusia, senantiasa memberikan persembahan berupa dupa, bunga, dan musik. Sutra Teratai Bab 1, Pendahuluan.
Kesemua ini mengungkapkan bahwa bukan hanya manusia, bahkan dewa, naga, hantu, makhluk halus, dan lain sebagainya, semuanya datang ke alam manusia untuk memberikan persembahan. Manjusri, para putra Buddha sekalian, memperagung stupa dan vihara sebagai persembahan pada relik Buddha. Dengan sendirinya kawasan negeri menjadi menonjol dan bagus sekali, bagaikan pohon parijata dengan bunga bermekaran. Sutra Teratai Bab 1, Pendahuluan. Ini adalah untuk memberitahukan kepada semua orang bahwa kondisi tersebut begitu indah, begitu agung. Ini dibangun oleh manusia untuk menunjukkan bahwa Dharma Buddha betapa halus dan menakjubkan. Singkat kata, para praktisi ajaran Buddha yang wujud penampilannya begitu agung. Ladang pelatihan batin yang tidak terwujud juga sama. Kita harus memperagung ladang pelatihan batin diri sendiri. Untuk itu, kita semua orang harus senantiasa bersungguh hati.